Yang kedua adalah muahadah. Muahadah ini artinya adalah iltizam atau ikror atau konsekuensi seseorang atas nilai-nilai kebenaran Islam. Nah, hal ini dilakukan karena apa? Karena ia telah berafiliasi dengannya dan berikrar di hadapan Allah, ya, terutama dalam hal syahadat. Kita tahu bahwa kita dalam syahadat itu kita betul-betul berikrar kepada Allah bahwa tidak ada yang kita sembah selain Allah, hanya Allah satu-satunya yang kita sembah. Nah, kita lihat dalilnya di dalam Al-Qur'an, yaitu di dalam surat Al-Anfal ayat 27. Apa kata Allah di sini? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui. Nah, jadi artinya di sini kita sudah diperintahkan oleh Allah, wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya. Ya, kenapa? Karena kita memang sudah bersumpah di hadapan Allah, bahwa kita sudah bersyahadat di hadapan Allah bahwa kita memang satu-satunya yang pantas kita sembah adalah Allah dan Rasul-Nya. Ya, jadi oleh karena itu maka kita jangan pernah mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, dan juga jangan mengkhianati amanah yang Allah berikan percayakan kepada kita. Kalau kita kaji kembali amanah yang Allah diberikan kepada kita itu ada 4 ya Bunda, ingat kembali ya. Ada 4. Yang pertama, kita sebagai hamba Allah. Yang kedua, kita sebagai istri. Yang ketiga, kita sebagai seorang ibu. Yang keempat adalah kita sebagai abdi pada masyarakat. Nah, ini dikaji kembali Bunda, bahwa amanah-amanah ini jangan pernah kita langgar, karena ini adalah perintah Allah. Kemudian yang berikutnya yaitu di dalam surat An-Nahl, surat ke-16 ayat 91. Kita lihat apa kata Allah di sini. Dalam surat An-Nahl ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullaha alaikum kafila innallaha ya'lamu ma taf'alun. Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Hati-hati Bunda, hati-hati ya, bahwa kita sudah berjanji kepada Allah, dan juga kalau kita berjanji kepada orang lain, kepada sesama manusia, ingatlah Allah peringatkan di sini, harus kita tepati janji kita kepada Allah, dan juga kita harus tepati janji kita kepada sesama manusia, dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah kita berikrar. Nah, hati-hati kalau kita melanggar itu semua, kita akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpahmu itu. Nah, apa saja yang kita bersumpah? Contohnya yang paling gampang adalah bagaimana saat kita berakad di depan penghulu. Seorang suami berakad di hadapan Allah. Dia akan menikahi seorang perempuan. Ini adalah akad, ini adalah sumpahnya bahwa dia akan menjaga istrinya itu sampai lahir dan batin sampai akhir hayatnya. Kalau seorang suami melanggar sumpahnya kepada seorang istri, ingatlah kata Allah, azabnya akan sangat pedih. Tapi seorang yang baik adalah orang yang bisa memegang teguh amanahnya, dan dia bisa memikul amanah itu sampai akhir hayatnya. Itulah yang diperlukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Ya, sesungguhnya Allah tahu apa yang kamu perbuat. Jadi jangan pernah kita berusaha untuk mengelak kalau kita sudah pernah berjanji kepada seseorang, ya, ataukah kita memang
melanggar aturan-aturan yang sudah kita buat sendiri, ya, yang telah kita ikuti, kita patuhi kepada Allah, ternyata kita sudah melanggar aturan itu. Nah, ingatlah, ya, ini Allah akan lakukan perhitungannya nanti di yaumil akhir. Nah, ini adalah yang kedua. Baik bunda-bunda, baru ini yang bisa saya sampaikan. Masih ada 3 lagi sikap yang harus kita kuasai apabila kita memang benar-benar ingin istiqomah dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Tapi mengingat waktu, hari ini baru saya sampaikan 2 saja. Yang pertama adalah muraqabah. Ingat kembali, muraqabah itu adalah pengawasan Allah. Yang kedua adalah mu'ahadah, yaitu konsekuensi atau ikrar seseorang atas nilai-nilai kebenaran Islam yang dia telah berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian hari ini yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf atas segala kekurangan-kekurangan saya tempatnya salah, kesempurnaan hanya milik Allah. Sebelum kita akhiri, kita membaca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum binafsi habitaqwallah wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.